Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaniz zakirin, hamdaniz syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal rasulil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam sebuah ayat di surah Yusuf ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin mujzatin fa awfi lana al-kayl wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Ayat ini Allah mengisahkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang kepada Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu Nabi Yusuf menjadi bendahara daripada Baitul Mal atau harta milik kerajaan. Nabi Yusuf yang mengatur untuk memberikan gandum kepada siapa yang datang meminta bantuan atau kepada siapa yang hendak menukar. Karena di masa itu masa paceklik selama 7 tahun kekeringan. Nah, itu kan sudah rancak kita dengar kisahnya. Raja waktu itu mimpi ada 7 tangkai gandum. Kemudian ada 7 sapi yang kurus, ada 7 sapi yang gemuk, kemudian 7 sapi yang kurus itu menelan 7 sapi yang gemuk. Nah, itu kan mimpinya. Maka Nabi Yusuf mentakwil mimpi itu bahwa akan ada musim subur selama 7 tahun. Dan berikutnya ada musim kering selama 7 tahun. Di masa subur itu menanam gandum disimpan di tangkainya untuk persediaan 7 tahun berikutnya yang paceklik musim kemarau. Nah, di daerah-daerah lain kada tahu kisah tentang subur, masa-masa subur, masa-masa paceklik itu kada tahu. Nah, singkat kisahnya, ayat ini mengisahkan bahwa banyak orang datang dari mana-mana untuk meminta bantuan gandum kepada kerajaan Mesir yang ketika itu Nabi Yusuf yang mengatur, jadi bendaharanya. Maka dari daerah yang jauh, dari daerah Kan'an itu daerah tempat tinggalnya Nabi Yakub alaihi salam dengan anak-anaknya. Nah, memang di situ kampungnya Nabi Yusuf juga asalnya, daerah Palestina. Nah, sekarang Nabi Yusuf menjadi bendahara kerajaan Mesir. Jauh dari negeri Kan'an datang ke negeri Mesir untuk mencari bantuan berupa gandum. Karena mereka dalam kelaparan. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengira Nabi Yusuf sudah meninggal dunia. Karena dimasukkan ke dalam sumur, itu kan kisahnya. Dikira sudah meninggal. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana
wa ahlana durru. Wahai Al-Aziz, wahai orang yang mulia, massana wa ahlana durru, kami sekeluarga ini ditimpa kesengsaraan, ditimpa kesusahan. Wajibna bi bidaatin mujzatin, kami datang ke sini membawa barang-barang yang mungkin tidak ada nilainya. Artinya barang-barang ini dibawa sebagai alat tukar terhadap gandum tadi itu, anak barter. Barter dengan gandum. Tapi barang yang dibawa ini kan ada nilainya. Bibidaatin mujzatin. Ada seberapa nilainya kalau dibanding dengan gandum. Fa'aufi lanal kail. Yang kami harapkan dari engkau adalah engkau memenuhi al-kail. Kail itu ujar kita takaran. Artinya dangsanak Nabi Yusuf ini sudah membawa wadah untuk gandum tadi itu. Nah, ini wadah ampun kami, tolong dipenuhi. Karena kami ini ditimpa kesusahan, ditimpa kesengsaraan. Kami datang dari jauh. Apa yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini? Semestinya begitulah perasaan kita ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, jangan ada perasaan kita memiliki sesuatu. Beribadah kepada Allah, jangan ada perasaan kita memiliki sesuatu kelebihan apapun. Kita datang kepada Allah dengan segala kefakiran, dengan segala kebodohan kita. Lah memang yang maha kaya Allah, yang maha alim Allah. Jadi kita datang kepada Allah tanpa apa-apa yang ada di dalam diri kita. Setelah kita datang kepada Allah, apa yang kita harapkan dari Allah? Fa'aufi lanal kail. Yang kita harapkan Allah memenuhi wadah-wadah kita. Nah, ibarat nang kaya dangsanak Nabi Yusuf tadi itu sudah membawa wadah yang diserahkan kepada Nabi Yusuf supaya dipenuhi. Di antaranya misalnya kayak kita nih hadir di majelis ilmu. Ketika kita hadir di majelis ilmu, maka adab kita yang utama jangan kita seakan-akan merasa memiliki ilmu. Apalagi umpamanya hadis yang disampaikan oleh guru kita atau nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita mungkin tak ulang-ulang nang itu aja. Nah, guru yang lain pun menyampaikan yang itu juga. Jangan kita pernah merasa sudah mengetahui. Andai kata 1000 kali sudah pernah kita mendengar, kada masalah. Artinya datang kita ke majelis-majelis ilmu, jangan merasa dalam hati kita ada ilmu. Jangan merasa kita sudah alim. Jangan merasa kita sudah tidak membutuhkan lagi kepada ilmu. Nah, harapan kita datang ke majelis ilmu, harapan kita ketika kita beribadah, Allah memenuhi wadah-wadah kita yang sudah kita siapkan tadi itu. Nah, kita datang kepada Allah membawa wadah hati kita supaya dipenuhi dengan nur, supaya dipenuhi oleh Allah dengan cahaya, supaya hati yang keras, hati yang kaku ini dilembutkan oleh Allah, dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina qalbun qasi. Orang yang paling jauh daripada Allah itu orang yang memiliki hati yang keras. Jadi harapan kita datang ke majelis ilmu, kita membawa wadah yang sudah kita siapkan, yaitu hati kita, supaya Allah penuhi dengan cahaya-cahayanya. Nah, itu harapan kita. Ketika kita beribadah, ya kayak itu juga yang kita harapkan Allah penuhi wadah yang sudah kita siapkan. Kita penuhi.
kita minta dipenuhi wadah-wadah tadi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam majelis yang mulia ini ulun akan membacakan nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, ihfadhu anni khamsan. Ujar Sidin, ada 5 nasihatku, dijaga nasihat yang 5 ini. Ambil nasihat yang 5 ini. Falau raqibtumul ibil fi talabihinna la amdaytumuhunna qabla an tudrikuhunna. Ujar Sidin, engkau menunggangi unta untuk mencari yang seperti yang 5 ini, maka engkau akan menguruskan unta itu dan engkau tidak akan menemukan seperti nang 5 ini. Jadi Sidin kemana aja mencari nang kaya 5 ini, kada akan dapat. Jadi Sidin akan memberi nasihat kita 5. Andai kata kita mencari ke seluruh penjuru, kita tidak akan mendapatkan nasihat yang semacam ini. Yang pertama, la yarju 'abdun illa rabbah. Seorang hamba itu, ujar Sayyidina Ali, jangan berharap kecuali hanya berharap kepada Allah. Kita manusia jangan berharap kepada selain Allah, berharap kepada Allah aja. Dalam segala hal harapan kita Allah. Tidak ada yang kita harapkan selain Allah. Kita punya hajat, kita punya keperluan, kita punya masalah, kita punya segala macam kesempitan-kesempitan. Apa yang kita harapkan? Allah. Jadi jangan sampai dengan banyak problem kita kada ingat bahwa kita ini berisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan kita sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, dengan masalah ini, dengan masalah, sampai-sampai kada ingat kita nih bahwa kita ini berisi Tuhan. Kita ini berisi Allah, nang bisa segala-galanya. Jangan kita berharap kecuali hanya berharap kepada Allah. Dalam segala hal jangan berharap kepada selain Allah. Kita beribadah, ibadah kita jangan ada harapan selain Allah. Kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, kita berzikir, kita nuntut ilmu, yang kita harapkan satu aja, yaitu Allah ridho kepada kita. Jangan ada harapan-harapan yang lain. Jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada dunia. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama, orang-orang khusus, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu kalau beribadah tidak berharap masuk surga. Kalau beribadah tidak berharap terhindar dari neraka. Kada ada urusan surga, kada ada urusan neraka. Itu orang-orang itu, orang-orang tertentu. Loh, kalau kita kan beribadah supaya masuk surga, mabab yang sembahyang supaya masuk surga, mabab yang sembahyang supaya kada masuk neraka. Nah, kalau orang-orang yang khusus, orang-orang yang tertentu, ibadahnya tidak ada urusan dengan surga, tidak ada urusan dengan neraka. Loh, kenapa? Surga lawan neraka itu makhluk. Berarti kalau kita beribadah karena surga, beribadah karena makhluk. Sementara ibadah kita itu tujuannya hanya untuk Allah, kepada Khalik, bukan kepada makhluk. Memang derajat ikhlas itu macam-macam. Ada ikhlas ibadah berharap surga, ikhlas ibadah berharap agar terhindar dari neraka, ada memang derajatnya. Cuma ini derajat ikhlas yang semacam ini kayak derajat seorang pedagang.
Kita berdagang itu kan kita menyulung barang. Nah, yang kita harapkan apa? Orang berbayar. Ada imbal baliknya, kita menyerahkan barang, orang menyulung duit. Nah, kita beribadah kepada Allah jangan seperti itu. Jangan seperti seorang pedagang. Nah, ada imbal balik. Yang kita harapkan murni ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wala yakhafu illa zamba. Yang kedua, ujar Sayyidina Ali, seorang hamba itu janganlah takut kecuali hanya takut terhadap dosanya. Karena perlu kita takut atas kesempitan hidup. Karena perlu kita takut dengan problem-problem macam-macam. Yang kita takutkan itu satu aja dalam kehidupan kita di atas dunia ini, dosa. Loh, kenapa takut atas dosa? Karena dosa kita itu bisa membuat Allah berpaling dari kita. Kalau sudah Allah berpaling, siapa lagi yang kita harapkan? Kalau Allah sudah tidak memandang kita, siapa yang kita harapkan bisa memandang kita? Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat dan dosa-dosa itu, ujar Sidin, baridul kufur, adalah pos yang akan menghantarkan, lain menghantarkan surat, yang akan menghantarkan kepada kekafiran. Orang itu pada langsung keluar dari Islam. Maksiat, akhirnya parah dengan kekafiran. Nah, ibarat pos yang akan menghantarkan kepada kekafiran. Jangan kita takut kecuali terhadap dosa kita. Orang yang takut akan dosanya itu orang yang beriman. Ujar Nabi, orang yang beriman itu memandang dosanya seakan-akan ada batu yang besar yang siap akan digugurkan, yang akan dijatuhkan dari gunung dan kita ada di bawahnya. Kita nih duduk misalnya di sini, di atas kita sana ada batu yang siap gugur menimpa kita kapanpun dimanapun kita. Itu orang yang beriman memandang dosanya. Tapi kalau orang munafik, jar Nabi, ia memandang dosa itu bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, cukup diusir lawan tangan, terbang lalatnya. Nah, itu perumpamaan Nabi. Nah, jadi jangan kita meremehkan maksiat, jangan kita meremehkan dosa, sekecil apapun. Karena dosa itu, walaupun kita anggap remeh, siapa tahu itu bisa menyebabkan Allah murka kepada kita sekalian. Nah, jangan kita menganggap remeh perbuatan dosa. Kalau racun itu sifatnya bisa membunuh. Mau racunnya segelas atau racunnya setetes, sama pada racun. Sama pada bisa membunuh. Api itu, jangan kita lihat ganal atau halusnya api, sama-sama bisa membakar. Jadi kita hindari sesuatu yang bisa membahayakan akhirat kita, kita hindari. Jadi jangan perhatian kita hanya pada sesuatu yang bisa membahayakan dunia kita. Kita nih takutan rumah kita terbakar misalnya. Kita hindari api sekecil apapun. Umpamanya, Sahibul Bait Haji Muksin, ada puntung rokok sini menyala di karpet sini, halus saja, jangan kada dimatii, bahaya. Nah, jadi maksudnya terhadap akhirat itu kita harus lebih hati-hati daripada urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Kalau urusan dunia kita, kayak puntung rokok tadi, nah kayak apa caranya supaya itu kada beganal, kita matikan, kita siram banyu. Nah, itu api yang hanya membahayakan dalam urusan dunia kita, bukan urusan akhirat kita. Andai kata kita memiliki rumah, nauzubillah, terbakar, itu tidak ada urusannya sampai ke akhirat.
Justru kalau kita sabar dengan musibah itu kita dapat nikmat yang luar biasa. Luar biasa. Ujar Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu memenuhi pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa ada hitungannya. Jadi pahala orang yang sabar atas musibah. Nah, itu salah satunya. Allah penuhi pahalanya tanpa ada hitungannya. Kada pakai takaran lagi, Allah berikan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi artinya, andai kata dunia kita kehilangan, itu tidak akan memudaratkan terhadap akhirat kita. Jadi ada sesuatu yang bisa memudaratkan dunia kita, itu tidak ada dampak kepada akhirat kita. Nah, tapi perbuatan dosa itu sekecil apapun akan memudaratkan kita, memudaratkan urusan akhirat kita. Itu nasihat Sayyidina Ali yang kedua. Wala yastahi jahilun ayyas'ala. Nasihat yang ketiga. Ujar Sidin, orang yang jahil itu janganlah malu untuk bertanya. Kita tuh mun kada tahu jangan supan bertakun. Ini nasihat Sayyidina Ali. Apalagi dalam urusan agama kita jangan supan bertakun. Ada orang misalnya rambut sudah banyak ubannya. Kadang-kadang kan ulun itu hajar. Tapi kada tahu misalnya tata cara mandi wajib. Nah, akhirnya kan kalau bertakun, Ustaz jar kayak apa tata cara mandi wajib nang bujur. Akhirnya ujar orang nang dihiga-higa, uban bahambur sudah di kepala kada tahulah mandi wajib. Iya kan? Lamun kita supan kayak apa? Kada tetakun, gengsi. Lamun kita kada tahu, takunkan ujar Sayyidina Ali. Nah, lamun kada tahu, betakun. Itu nasihat daripada saya. Jangan takut, jangan malu orang yang jahil itu untuk bertanya. Kemudian yang keempat, wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lamu ayyaqula Allahu a'lam. Dan janganlah malu orang yang berilmu ketika ia ditanya tentang sesuatu yang inya kada tahu, jangan supan ujar Sidin mengatakan Allahu a'lam. Nah, ini penyakit orang alim, penyakit orang berilmu. Bila Sidin ditakuni, Sidin padahal kada tahu, supan kada menjawab. Kayak apa harga diri ulunnya, kada menjawab. Nah, lamun memang kada tahu, jangan dijawab. Akhirnya apa? Menjawab tanpa didasari dengan ilmu, maka bisa tersesat dan menyesatkan kepada orang lain. Al-Imam Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ada orang datang dari jauh bertanya tentang 40 persoalan, membawa pertanyaan 40. Ditakoni pertanyaan pertama, kedua, ketiga, sampai 40. Nang dijawab Sidin, itu kada sampai 5 pertanyaan. Kada sampai 5 nang dijawab Sidin. Lalu apa ujar orang yang bertakun ulun ni, wahai imam, jauh-jauh datang. Kayak apa kena? Orang-orang di kampung ulun itu, kalau bertakun apa jawabannya? Kayak apa ulun bulik kada mau jawaban. Padahal kan ujar Imam Malik, Malik kada tahu. Itu Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Sidin memandang ini yang dijawab kada seberapa manfaatnya. Nah, kecuali kalau memang pertanyaan ini manfaatnya besar kalau dijawab. Nah, jadi orang alim itu jangan asal menjawab aja pertanyaan orang sambil disaring-saring.
Kan kadang-kadang pertanyaan itu hendak mencari pembenaran. Guru jar, adalah dalilnya yang membolehkan bersalaman non binian. Ada jar guru. Akhirnya ujar guru boleh bersalaman. Akhirnya apa? Nah, jadi mudarat. Kadang-kadang kan gitu supan kadang menjawab tuh. Kadang-kadang nang kada pendapat ulama pun diada-adakan. Ada aja pendapat syekh ini, pendapat ulama ini, pendapat imam ini, padahal kada ada. Kadang-kadang itulah penyakit orang alim. Supan bepada kada tahu tuh. Supan bepada kada tahu. Lamun kada tahu PR dulu kan gitu. Karena esok-esok pulang dijawab. Ulun rancak ditakuni orang kada tahu aja PR lah. Kadang sampai setahun kedingat. Nah, sampai setahun kedingat apa semalam pertanyaannya. Itu nasihat daripada Sayyidina Ali yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, wasabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar itu ujar Sidin, kedudukannya dalam keimanan kita seperti kedudukan kepala pada jasad kita. Jadi orang kalau nyabi iman tapi kada penyabaran, nang kaya jasad manusia tapi kada berkepala. Itu perumpamaan Sayyidina Ali. Wala imana liman la sabralah, maka tidak ada iman bagi orang yang kada penyabaran. Nah, sabar ni pian pahit, ngalih benar. Mau ucapnya nyaman, tapi prakteknya ngalih. Prakteknya ngalih. Nah, mudah-mudahan kita dikaruniai kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang berikutnya. Wa qala radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, asyaddul a'mali thalathatun. Ada 3 amal yang berat. Ada 3 amalan yang berat, ujar Sayyidina Ali. Yang pertama, i'ta'ul haq min nafsik. Menyerahkan hak dari dirimu. Maksudnya kayak gini. Kalau memang dalam diri kita ini ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Ada orang menuntut sesuatu kepada kita, memang haknya. Julung. Nah, itu kan, itu berat. I'ta'ul haq min nafsik. Kemudian yang kedua, wa zikrullah ta'ala ala kulli hal. Berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan ningali. Banyak berzikir. Kita itu zikirnya banyak, tapi dalam satu keadaan aja. Misalnya habis sembahyang kita zikir, duduk di sejadah sampai bersetengah jam. Ya itu bagus. Memperbanyak zikir, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, zikirnya dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan kita berzikir. Pian hendak berkendaraan, hendak naik kendaraan, baca bismillah. Sudah duduk di atas kendaraan, baca alhamdulillah. Baca doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena hendak keluar rumah ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Karena masuk rumah apalagi zikirnya. Karena berkendaraan, karena berpakaian, karena melepas pakaian, hendak guring, bangun guring. Nah ini zikir dalam setiap keadaan itu berat. Berat. Kadang-kadang lapas-lapas gitu aja baju kedingat zikir. Kadang pakai-pakai gitu aja. Nah kalau Nabi itu mengajarkan kita segala sesuatu sudah diajarkan.
Oh, jangankan kita memakai pakaian, kita duduk jongkok hendak buang hajat itu diajari oleh Nabi caranya. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'ah. Nabi itu ngajari kita segala sesuatu sampai-sampai cara kita buang hajat. Itu diajari duduk jongkoknya kayak apa. Nah, diajari bedehem. Kalau kita bekami itu diajari bedehem supaya habis. Nah, jadi di saluran kencing itu habis. Kada bersisa. Ya, namun bersisa kita ruku sujud sembahyang tak keluar sorangan. Batal sembahyang kita, najis pakaian kita. Kadang-kadang kan kada berasa itu. Yang terakhir, amalan yang berat ujar Sayyidina Ali, wa muasatul akhi bil mal, memberikan kelapangan kepada saudara kita bil mal, dengan harta kita. Ini berat. Nah, sekali masih ringan, 2 kali masih ringan, 3 kali mulai berat, 4 kali berat. Karena watak tabiat manusia itu kada ketuju kalau diminta. Kalau Allah kebalikannya, Allah kada ketuju kalau kada diminta. Pia namun kada berdoa, Allah Ta'ala marah. Ujar Allah Ta'ala, ini kada butuh kalau aku, kada pernah datang meminta kepadaku. Nah, jadi kayak itu. Kalau manusia itu kebalikannya, kalau kerancakan diminta, manusia berat biasanya. Nah, jadi 3 ini amalan yang berat. Kalau ada hak orang lain dalam diri kita, berikan, walaupun berat kita untuk memberikannya. Kemudian berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan dan memberikan kelapangan kepada saudara kita dengan harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini aja sedikit yang ulun sampaikan dari nasihat Sayyidina Ali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Mudah-mudahan segala hajat kita, dunianya, akhiratnya dikabulkan Allah, disampaikan Allah. Dan kemudian tidak kita bubar dari majelis ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa sitarta wa la dhurran illa kashafta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaytaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.